Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jamaah subuh rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru saja melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita insya Allah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh dimuliakan Allah, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, rakaatul fajr khairum minad dunya. 2 rakaat salat subuh atau sebelum subuh itu lebih baik daripada seisi dunianya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik 2 rakaat sebelum salat subuh daripada seisi dunia ini. Jamaah subuh rahimakumullah, namun saya tidak membahas di sana karena kami diberikan kultum subuh hari yang ke-7 ini, yaitu hal-hal kecil yang membatalkan ibadah puasa. Jamaah subuh rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita ketahui bahwa jangan sampai kita bersusah payah melaksanakan ibadah puasa pada siang hari, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju'a wal atasa." Hadis ini sangat populer di tengah kita apabila orang yang mendengarkannya, bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapat kebaikan, tidak mendapat rahmat, tidak mendapat petunjuk dari puasanya itu, kecuali illal ju'a wal atas. Jemaah subuh rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ibadah puasa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui agar kita terhindar kaum muslimin. Jemaah subuh rahimakumullah, yaitu ketika kita menjalankan ibadah puasa pada siang hari, semaksimal mungkin kita menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu. Yang pertama kaum muslim jamaah subuh rahimakumullah, yaitu tentang rokok. Rokok ini kaum muslim jamaah subuh rahimakumullah dapat membatalkan puasa. Kenapa? Karena rokok itu ada pada mulut atau tinggal
di mulut, sehingga itu rokok membatalkan puasa. Kenapa? Karena asapnya itu masuk ke dalam perut dan tinggal di dalam perut. Asap rokok itu masuk di dalam paru-paru sehingga membatalkan puasa. Jamaah subuh rahimakumullah, hal-hal kecil tetapi bisa menjadi hal-hal yang besar, yaitu ketika kita melaksanakan puasa dan kita lupa sehingga kita merokok. Sejauhnya kita hindari hal-hal itu. Kemudian yang kedua, jamaah subuh rahimakumullah, yang bisa membatalkan atau hal-hal kecil yang bisa membatalkan puasa, yaitu ketika memasukkan sesuatu dalam lubang anggota badan. Misalkan jamaah subuh rahimakumullah, maaf, orang yang punya penyakit ambien, dia memasukkan obat ke dalam sehingga dia membatalkan puasa atau batal puasa. Jamaah subuh rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah puasa kita ini berkualitas, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Kemudian selanjutnya kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, melalui suntikan atau suntik. Karena suntikan itu sebelum dimasukkan ke dalam tubuh atau sebelum disuntikkan ada cairan yang menguatkan anggota tubuh kita ketika dimasukkan, sehingga suntik itu membatalkan puasa. Ini hal-hal kecil. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, betapa ruginya kita pada malam hari, subuh hari kita bangun jam 3 subuh untuk makan sahur, lalu kemudian siang harinya kita berpuasa, tapi karena hal-hal kecil yang kita lupa sehingga kita melakukannya sehingga sampai membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, yaitu MAM. Apa itu MAM? Mengeluarkan air sperma. Itu membatalkan puasa. Oleh karena itu kaum muslim jamaah subuh rahimakumullah, apabila kita mau memeriksakan kesehatan kita, maka jangan pada saat kita sedang berpuasa. Karena itu mengeluarkan sperma itu adalah membatalkan puasa atau batal puasa kita. Kemudian kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita berpuasa atau sedang menjalankan ibadah puasa, tiba-tiba kita pingsan, maka itu pun karena kehilangan akal, maka itu membatalkan puasa. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal-hal yang kecil yang dapat membatalkan puasa, sehingga kita sejauh mungkin untuk menghindarinya agar ibadah puasa kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sia-sia. Barangkali inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Adallahu ya'akum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.